Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Rasna Ramli dari kelas 3A Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Syariah yang dosen pengampunya Bapak Dr. Suwito SE, MSI, AKC, SRSC, SRA. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan membahas terkait tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Tantangan dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia rendahnya literasi keuangan syariah. Keterbatasan pemahaman masyarakat. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh industri keuangan syariah di Indonesia adalah tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat Indonesia termasuk umat muslim belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip dasar, produk, dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini menyebabkan kurangnya minat dan kepercayaan terhadap produk syariah, serta penghambat pertumbuhan pasar keuangan syariah. Kurangnya sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi mengenai keuangan syariah masih sangat terbatas. Lembaga keuangan syariah perlu lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi seperti seminar, pelatihan, media sosial, dan kampanye publik. Materi edukasi harus disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah teman-teman, dampak pada pertumbuhan industri. Rendahnya literasi keuangan syariah berdampak langsung pada pertumbuhan industri. Masyarakat tidak paham cenderung memilih produk keuangan konvensional yang sudah dikenal luas. Akibatnya, pangsa pasar keuangan syariah relatif kecil dibandingkan dengan keuangan konvensional. Kurangnya inovasi produk dan layanan. Minimnya diferensiasi produk. Nah, produk dan layanan yang ditawarkan oleh perbankan syariah seringkali dianggap kurangnya inovatif dan kurang kompetitif dibandingkan dengan produk konvensional. Banyak produk syariah yang hanya merupakan replikasi dari produk konvensional dengan sedikit modifikasi agar sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini membuat nasabah kurang tertarik untuk beralih ke produk syariah. Keterbatasan dalam pengembangan produk. Nah, pengembangan produk syariah yang inovatif memerlukan riset dan pengembangan atau R&D yang mendalam serta pemahaman yang baik mengenai kebutuhan pasar. Sayangnya, investasi dalam R&D sektor keuangan syariah masih sangat terbatas. Selain itu, proses persetujuan produk baru juga cenderung memakai waktu lama. Sehingga menghambat inovasi. Perlunya fokus pada kebutuhan nasabah. Inovasi produk dan layanan harus didasarkan pada kebutuhan dan preferensi nasabah. Lembaga keuangan syariah perlu memerlukan survei dan riset pasar untuk memahami apa yang diinginkan oleh nasabah. Produk yang ditawarkan harus memberikan nilai tambahan dan manfaat yang jelas bagi nasabah. Keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Nah, teman-teman, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Kualitas sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan syariah masih menjadi tantangan serius industri. Industri keuangan syariah membutuhkan tenaga ahli yang tidak hanya memahami prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang perbankan, keuangan, teknologi, dan manajemen risiko. Kurangnya program pendidikan dan pelatihan. Program pendidikan dan pelatihan yang fokus pada keuangan syariah masih terbatas. Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan perlu mengembangkan kurikulum yang relevan
dengan kebutuhan industri. Selain itu, program sertifikasi profesional juga perlu diperluas untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Daya saing gaji dan karir. Daya saing gaji dan jenjang karir di sektor keuangan syariah masih kurang menarik dibandingkan dengan sektor keuangan konvensional. Hal ini menyebabkan banyak lulusan terbaik lebih memilih bekerja di bank konvensional atau sektor lainnya. Lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan kompensasi dan memberikan peluang karir yang lebih baik untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Nah, adapun perbedaan interpretasi fikih muamalah. Perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip fikih muamalah atau hukum transaksi syariah dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan pelaku industri dan masyarakat. Perbedaan ini dapat muncul karena adanya perbedaan mazhab atau aliran hukum Islam atau perbedaan pandangan ulama. Dampak pada standarisasi produk. Perbedaan interpretasi fikih dapat menghambat standarisasi produk dan layanan syariah. Produk yang dianggap sesuai syariah di suatu negara atau wilayah memungkinkan dianggap tidak sesuai di tempat lain. Hal ini menyulitkan lembaga keuangan syariah yang beroperasi di berbagai negara untuk menawarkan produk yang seragam. Perlunya harmonisasi dan standarisasi. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya upaya harmonisasi dan standarisasi interpretasi fikih muamalah dan muamalah di antara berbagai lembaga dan negara. Organisasi-organisasi seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution berperan penting dalam mengembangkan standar syariah yang diakui secara internasional. Tantangan regulasi dan pengawasan. Regulasi yang belum optimal. Regulasi yang mengatur keuangan syariah di Indonesia masih perlu disempurnakan. Ada beberapa regulasi yang ada dinilai belum cukup fleksibel dan responsif terhadap perkembangan pasar. Selain itu, masih ada tumpangan tindih dan inkonsistensi antara berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berbeda. Pengawasan yang efektif. Pengawasan yang efektif sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai. Otoritas pengawas perlu memiliki sumber daya dan kapasitas yang memadai untuk melakukan pengawasan yang komprehensif dan independen. Keseimbangan antara regulasi dan inovasi. Regulasi yang ketat dapat menghambat inovasi, sementara regulasi yang terlalu longgar dapat meningkatkan risiko. Otoritas pengawas perlu menemukan keseimbangan yang tepat antara regulasi dan inovasi untuk memastikan pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan. Peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia, potensi pasar yang besar, populasi muslim terbesar di dunia. Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia yang merupakan potensi pasar yang sangat besar bagi produk dan layanan umat muslim yang terus bertambah setiap tahunnya, menciptakan peluang yang semakin besar bagi pertumbuhan industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran beragama. Kesadaran beragama masyarakat Indonesia semakin meningkat yang mendorong permintaan akan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Banyak masyarakat yang ingin memastikan bahwa uang mereka dikelola secara etis dan sesuai dengan ajaran agama. Pasar yang belum tergarap. Nah, meskipun potensi pasarnya besar, penetrasi keuangan syariah di Indonesia masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pasar yang belum tergarap dan peluang untuk mengembangkan bisnis keuangan syariah. Dukungan pemerintah, komitmen pemerintah Indonesia memberikan dukungan yang kuat terhadap pengembangan keuangan syariah.
Dukungan ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program seperti pengembangan infrastruktur, pemberian insentif, dan peningkatan literasi keuangan syariah. Regulasi yang mendukung pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung pertumbuhan keuangan syariah seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara, dan peraturan-peraturan lainnya. Regulasi ini memberikan kepastian hukum dan kerangka kerja yang jelas bagi pelaku industri. Pengembangan ekosistem syariah. Pemerintah juga berupaya mengembangkan ekosistem syariah yang komprehensif, termasuk pengembangan lembaga keuangan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, dan lembaga-lembaga pendukung lainnya. Perkembangan teknologi digital peluang fintech syariah. Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru bagi pengembangan fintech syariah. Fintech syariah dapat membantu peningkatan efisiensi, memperluaskan jangkauan, dan menawarkan produk dan layanan yang lebih inovatif. Akses pasar yang lebih luas. Teknologi digital memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk masyarakat yang berada di daerah terpencil dan yang belum terlayani oleh perbankan konvensional. Peningkatan efisiensi operasional. Teknologi digital dapat membantu lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas layanan. Minat investor yang meningkat. Investasi pada sukuk. Minat investor terhadap sukuk atau obligasi syariah semakin meningkat baik dari dalam maupun luar negeri. Sukuk menjadi alternatif investasi yang menarik bagi investor yang ingin berinvestasi secara etis dan sesuai dengan prinsip syariah. Pertumbuhan reksadana syariah. Reksadana syariah juga mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Reksadana syariah menawarkan diversifikasi investasi yang menarik bagi investor dengan modal kecil. Adapun investasi asing, Indonesia menjadi tujuan investasi yang menarik juga dengan keuangan yang menarik bagi investor asing yang tertarik dengan keuangan syariah. Investasi asing dapat membantu meningkatkan modal dan teknologi di sektor keuangan syariah. Peran dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Investasi pada proyek berkelanjutan. Keuangan syariah dapat memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui investasi pada proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan sosial Islam. Proyek-proyek ini dapat mencakup energi terbarukan, infrastruktur hijau, pertanian berkelanjutan, dan pendidikan. Pengembangan wakaf produktif. Wakaf produktif dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Keuangan syariah dapat membantu mengelola wakaf secara profesional dan transparan. Pemberdayaan UMKM. Keuangan syariah dapat membantu pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dan memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang ada. Keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Pengembangan sektor ini memerlukan kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat. Apa saja solusi untuk mengatasi tantangan literasi? Untuk mengatasi tantangan literasi keuangan syariah, diperlukan solusi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Berikut ada beberapa solusi yang dapat diimplementasikan. Peningkatan program edukasi dan sosialisasi. Kurikulum pendidikan formal. Integrasikan materi tentang keuangan syariah ke dalam kurikulum pendidikan formal, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ini akan memastikan bahwa generasi muda
memiliki pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip keuangan syariah sejak dini. Pelatihan dan workshop. Adakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk masyarakat umum, tokoh agama, dan pemimpin komunitas. Pelatih ini harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta dan menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti. Lakukan kampanye publik secara luas melalui media massa, media sosial, dan saluran komunikasi lainnya. Kampanye keuangan syariah dan memberikan informasi praktis tentang produk dan layanan syariah. Pengembangan materi edukasi yang menarik dan mudah diakses konten digital. Buat konten digital yang menarik dan mudah diakses seperti video animasi, infografis, artikel blog, dan konten ini harus tersedia di berbagai platform seperti website, media sosial, dan aplikasi mobile. Bahasa yang sederhana. Gunakan bahasa yang sederhana dan hindari jargon teknis yang sulit dipahami. Jelaskan konsep-konsep keuangan syariah dengan contoh-contoh yang relevan di kehidupan sehari-hari. Kerjasama dengan gandeng influencer dan tokoh publik yang memiliki kredibilitas dan pengikut yang besar untuk mempromosikan keuangan syariah. Testimoni dari influencer dapat membentuk dan tokoh publik yang memiliki kredibilitas dan pengikut yang besar untuk mempromosikan keuangan syariah. Nah, testimoni dari influencer dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan syariah. Pemanfaatan teknologi digital aplikasi edukasi keuangan syariah. Kembangkan aplikasi mobile yang menyediakan informasi tentang keuangan syariah, kalkulator zakat, simulasi investasi syariah, dan fitur-fitur lainnya. Aplikasi ini harus mudah digunakan dan tersedia untuk berbagai sistem operasi. Buat platform e-learning yang menawarkan kursus online tentang keuangan syariah. Kursus ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga memudahkan masyarakat untuk belajar tentang keuangan syariah secara mandiri. Gamifikasi. Nah, gunakan teknik gamifikasi untuk membuat proses belajar tentang keuangan syariah lebih menyenangkan dan interaktif. Misalnya, buat kuis dan permainan lainnya yang berkaitan dengan keuangan syariah. Kerjasama dengan berbagai pihak lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah harus aktif dalam mengedukasi nasabah dan masyarakat tentang produk dan layanan mereka dan layanan yang mereka tawarkan. Mereka dapat mengadakan seminar, workshop dan program edukasi lainnya secara rutin. Pemerintah dapat memberikan dukungan finansial dan regulasi untuk program edukasi keuangan syariah. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk menyelenggarakan program edukasi yang lebih luas. Organisasi masyarakat seperti Ormas Islam dalam lembaga swadaya masyarakat dapat berperan aktif dalam menyebarkan informasi tentang keuangan syariah kepada anggotanya dan masyarakat umum. Media massa. Nah, media massa dapat membantu peningkatan kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah melalui pemberitaan, artikel, dan program edukasi, pengukuran dan evaluasi survei. Lakukan survei secara berkala untuk mengukur tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat. Survei ini dapat membantu mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dan mengevaluasi efektivitas program edukasi yang telah dilakukan. Kumpulan umpan balik dari peserta program edukasi untuk mengetahui apa yang mereka pelajari dan bagaimana program tersebut dapat ditingkatkan. Adapun analisis data. Nah, analisis data dari berbagai sumber seperti website, media sosial, dan aplikasi mobile untuk memahami perilaku yang preferensi masyarakat terhadap keuangan syariah. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini secara komprehensif dan berkelanjutan, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia dapat ditingkatkan sehingga
mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri keuangan syariah secara keseluruhan. Bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi perbankan syariah? Nah, perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam perbankan syariah, memengaruhi berbagai aspek melalui dari layanan hingga operasional. Transformasi digital ini memungkinkan bank syariah untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan pengalaman nasabah. Transformasi layanan perkembangan teknologi mengubah cara bank syariah berinteraksi. Perkembangan teknologi mengubah cara bank syariah berinteraksi dengan nasabah. Digital banking memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dari mana saja dan kapan saja, menghilangkan kebutuhan untuk datang ke kantor cabang. Pemasaran produk bank syariah memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produk mereka, meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar. Pemasaran digital memungkinkan bank untuk menargetkan segmen pasar tertentu dengan lebih efektif dan efisien. Efisiensi operasional, infrastruktur teknologi informasi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi operasional bank syariah. Dengan otomatisasi proses digitalisasi layanan, bank dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Inovasi layanan perbankan syariah terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan layanan baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk pengembangan produk investasi syariah berbasis teknologi dan platform syariah. Tantangan dan strategi dalam menghadapi era digital. Bank syariah perlu mengembangkan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Pengembangan sumber daya manusia dan meningkatkan keamanan menjadi fokus utama dalam transformasi digital perbankan syariah. Nah, tantangan regulasi dan struktur kelembagaan. Perbankan syariah di Indonesia menghadapi tantangan struktural terkait regulasi yang terus berkembang. Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah telah menjadi tonggak penting, implementasinya membutuhkan adaptasi yang tidak sederhana. Kebijakan otoritas jasa keuangan mengenai spin-off unit usaha syariah menjadi bank umum syariah, misalnya kewajiban spin-off sebelum 2023, menimbulkan tekanan bagi beberapa bank konvensional yang memiliki basis nasabah syariah belum cukup besar. Salah satu contoh nyata terjadi pada beberapa BPD yang memiliki unit syariah, namun jumlah asetnya belum mencapai ambang batas untuk menjadi bank syariah mandiri. Ketika dipaksa melakukan spin-off, risiko finansial meningkat karena mereka harus mendirikan institusi baru yang memerlukan modal besar, infrastruktur baru, serta sumber daya manusia tambahan. Di sisi lain, jika tidak melakukan spin-off unit syariah, mereka tidak bisa berkembang optimal. Selain itu, adanya ketidaksinkronan peraturan antara aspek syariah dan aspek perbankan konvensional menimbulkan ambiguitas. Misalnya dalam aturan akuntansi psak syariah. Pengakuan pendapatan bagi hasil masyarakat hasil usaha yang real. Namun dalam operasional bank terdapat tuntutan untuk menjaga pendapatan stabil demi kesehatan finansial. Ketegangan seperti ini menuntut regulasi yang lebih rinci dan komprehensif. Adapun tantangan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia merupakan komponen paling krusial dalam industri keuangan syariah. Tantangannya bukan hanya kurangnya tenaga kerja, melainkan kurangnya tenaga kerja yang benar-benar memahami ilmu ekonomi syariah, sekaligus kompetensi teknis perbankan modern. Banyak lulusan perbankan konvensional yang kemudian dipindahkan ke unit syariah, tetapi tidak berkali pemahaman
tetapi tidak dibekali pemahaman fikih muamalah secara memadai. Sebaliknya, lulusan perguruan tinggi Islam yang menguasai fikih muamalah seringkali tidak siap menghadapi dinamika perbankan digital.